Pernah nggak sih kamu merasa udah belajar banyak teori dari buku, dari guru, dari internet, tapi begitu diterapkan di dunia nyata, hasilnya nggak sesuai harapan? Atau sebaliknya, kamu justru belajar banyak dari pengalaman, tanpa teori, dan ternyata malah berhasil? Nah, ini pertanyaan yang sering muncul. Mana sebenarnya yang lebih penting? Teori atau pengalaman? Apakah cukup belajar dari buku dan video? Atau kita harus langsung terjun ke lapangan? Langsung aja kita bahas. Teori adalah landasan. Ia dibuat dari hasil penelitian, observasi, dan pengalaman orang-orang sebelumnya. Dengan belajar teori, kita bisa menghindari kesalahan yang sama dan mempercepat proses belajar. Misalnya, kamu ingin membangun bisnis. Dengan teori, kamu tahu cara menganalisis pasar, mengelola keuangan, dan membuat strategi pemasaran. Ini semua penting sebagai kerangka kerja, tapi masalahnya adalah teori seringkali terlalu ideal. Dalam kenyataan, tidak semua langkah bisa berjalan sesuai buku. Pasar berubah, konsumen berubah, kondisi lapangan kadang berbeda jauh dari studi kasus di kelas atau YouTube. Artinya, teori hanya memberi kita arah, tapi untuk benar-benar memahami apa yang terjadi, kamu harus turun langsung. Tanpa praktik, teori bisa jadi cuma hafalan. Jadi, teori itu penting, tapi tidak cukup. Di sisi lain, banyak orang belajar langsung dari pengalaman, mereka mencoba, gagal, belajar dari kegagalan itu, lalu mencoba lagi. Ini membentuk pemahaman yang dalam yang nggak bisa kamu dapat dari membaca. Contohnya, kamu mungkin tahu teori cara menyetir mobil, tapi kalau belum pernah duduk di balik kemudi, kamu nggak akan paham rasanya mengatur kopling, gas, dan rem dalam situasi sebenarnya. Pengalaman membuat kita belajar dengan cepat. Karena ada emosi, ada tekanan, ada kondisi nyata yang menuntut kita berpikir dan bertindak. Tapi, pengalaman juga bisa menyesatkan. Kalau tidak didampingi teori, orang yang hanya mengandalkan pengalaman bisa saja salah paham tentang sebab akibat. Misalnya, dia melakukan sesuatu, berhasil, lalu mengira itulah satu-satunya cara yang benar, padahal mungkin hanya faktor keberuntungan. Atau sebaliknya, karena gagal satu kali, dia langsung menghindari metode tertentu, padahal secara teori itu benar, hanya eksekusinya yang kurang tepat. Jadi, pengalaman tanpa teori bisa membuat kita salah memahami situasi. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara belajar yang paling efektif untuk sukses? Jawabannya bukan memilih salah satu, tapi justru menggabungkan teori dan pengalaman. Berikut ini langkah-langkah praktisnya. 1. Pelajari dasarnya, mulailah dengan teori yang cukup. Kamu tidak harus menguasai semua buku dulu. Tapi pastikan kamu punya kerangka berpikir. Tahu prinsip-prinsip dasarnya, ini akan menghemat waktu dan menghindari kesalahan fatal. 2. Langsung praktik. Setelah paham dasar, jangan tunggu sempurna. Langsung coba. Entah itu membuka usaha kecil-kecilan, ikut proyek, magang, atau sekadar mencoba sendiri. Dari situ kamu akan tahu teori mana yang relevan dan mana yang tidak. 3. Refleksi dan koreksi. Setelah mencoba, evaluasi. Lihat apa yang berhasil, apa yang gagal. Kemudian balik lagi ke teori. Perbaiki pemahamanmu. Dari sini, kamu akan mulai mengembangkan intuisi dan kreativitas yang lebih tajam. 4. Ulang terus belajar adalah proses berulang. Setiap kali kamu ulangi siklus ini, belajar teori, praktik, evaluasi, belajar lagi, kamu makin paham, makin ahli, dan makin dekat ke kesuksesan. Dengan cara ini, kamu tidak hanya tahu apa dan bagaimana, tapi juga kenapa. Jadi, pada akhirnya, teori dan pengalaman bukanlah lawan, mereka adalah partner. Teori memberi kamu kerangka, pengalaman memberi kamu kedalaman. Kalau kamu ingin sukses, jangan pilih salah satu, tapi gabungkan keduanya dengan seimbang. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan bisa membantu kamu menemukan cara belajar yang paling efektif untuk perjalanan suksesmu. Jangan lupa klik like, share ke temanmu yang butuh, dan tulis di komentar. Menurut kamu, mana yang lebih penting dalam hidupmu, teori, pengalaman, atau dua-duanya? Sampai jumpa di video berikutnya.